Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi binikmatihi dzatihi sholihah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya yang sudah hadir di Kuta. Sudah sarapan belum? Ada yang sahur barangkali ya? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Insyaallah. Baik. Bagaimana hari Sabtu Ahadnya digunakan untuk hal-hal yang baik semuanya? Siapa di sini yang silaturahim di hari Sabtu Ahad? Oh, siapa yang hari Sabtu Ahadnya digunakan untuk menuntut ilmu? Ada? Alhamdulillah. Wah, Ustaz yakin hari Sabtu Ahadnya kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Ista'iddu santri Kuta Cimahi. Santri Kuta Cimahi. Baik. Hari Senin adalah hari pertama kita memulai balik untuk berjihad, menuntut ilmu. Dan kata Allah nih, barang siapa yang menuntut ilmu itu, maka Allah akan naikkan derajatnya di sisi Allah. Nah teman-teman, di hadapan kalian ini ada 2 gelas berisi air. Kira-kira buat apa ya? Kira-kira ini gelas berisi air untuk apa? Untuk minum. Baik. Semuanya kita amati ya. Di kantong Ustaz ini juga ada 2 butir telur. Telur. Kira-kira mau ngapain? Kira-kira kita mau ngapain? Di saku Ustaz yang atas ini juga ada apa ya? Nah, apa ini? Ini garam. Kira-kira kita mau ngapain? Masak. Nah, di sini ada sendoknya. Di sini juga ada. Oke. Baik. Teman-teman, kita akan mencoba melihat keagungan Allah lewat barang-barang yang sering kalian dapati di rumah. Siapa yang suka makan telur tiap hari? Tidak. Ini makanan semua umat. Tidak. Makanan sejuta umat. Tidak. Ini adalah makanan yang setiap hari kita temui, insya Allah. Baik. Bisa konsentrasi teman-teman? Konsentrasi. Terus akan buka telurnya. Diceplok. Jadi biji. Yang satu Ustaz masukkan di gelas yang ini, ya. Masuk ya? Yang satunya lagi Ustaz masukkan di gelas yang kedua. Oke. Sudah masuk? Masuk. Dua-duanya tenggelam, ada di dalam. Ya, ada di dalam.
Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Setelah ini Ustaz ingin tambahkan garam biar rasanya lebih enak. Kita masukkan garam kurang lebih 2 sendok, tapi pada salah satu gelas saja. Ustaz nggak mau keduanya diisi garam, satu aja. Kita akan lihat perbedaannya. Kita akan masukkan garam di gelas nomor 1 atau 2? Gelas nomor 2 ya. Kita masukkan 2 sendok. Tiga sendok air. Tadi nggak full. Ini tanpa garam, dia masih tenggelam di dalam, gak ada perubahan sama sekali. Ini yang ada garamnya, dia juga masih tenggelam di dalam. Kita coba aduk. Ya, coba kalau yang ini diaduk, ada perubahan tidak? Lalu yang kedua kita aduk. Bismillah. Yang kedua ini kita aduk. Jangan terlalu fokus dia adukannya nanti pusing. Oke, baik. Yang kedua ini teman-teman dosa aduk. Kita aduk lagi. Masih 4. Baik. Yang ini kita aduk tidak ada perbedaan ya. Tetap tenggelam ya. Tetap di dalam ya. Lalu yang diberikan garam Ustaz aduk ternyata dia belum. Dia jadi melayang teman-teman. Ngangkat ke atas. Mengapung. Dia jadi mengapung. Kira-kira ada yang bisa jelaskan kenapa bisa mengapung? Habibi? Baik. Habibi bisa jelaskan kenapa bisa mengapung? Baik, menurut Habibi karena kadar garam. Ustaz akan jelaskan yang pertama secara ilmiahnya. Kenapa ini bisa mengapung? Nih, dalam air itu atau dalam setiap benda itu ada yang namanya massa jenis. Nah, ini massa jenisnya tidak berubah. Telur lebih besar massa jenisnya atau lebih berat dibandingkan air, sehingga telur itu tenggelam. Namun yang kedua ini, ketika air diberikan garam, massa jenisnya berubah. Air menjadi lebih berat dibandingkan telur, lebih besar massa jenisnya dibandingkan telur, sehingga beratnya telur dengan beratnya air ini kalah telur, sehingga telurnya yang mengapung ke atas. Ustaz ingin kaitkan ini dengan keimanan teman-teman. Ada yang tahu isi di mana Quran surah Al-Mujadilah ayat 11? Ada yang tahu? Al-Mujadilah ayat 11. Kalau yang 4, ada yang tahu guys? Baik. Di dalam Al-Mujadilah ayat 11
itu Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan mengangkat derajat. Siapa yang diangkat derajat itu? Siapa? Orang melakukan kebaikan. Orang apa? Yang diangkat derajatnya oleh Allah. Orang beriman. Sedikit lagi. Orang yang melakukan Allah. Sedikit lagi. Ada? Ayo. Orang yang berjalan di masjid. Sedikit lagi. Ayo. Orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Baik teman-teman. Di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah menjelaskan bahwa orang yang beriman dan menuntut ilmu, maka Allah akan angkat derajat, dinaikkan derajatnya. Nah, dalam gelas berisi telur ini, Ustadz umpamakan di mana telur ini adalah manusia yang jahil, manusia yang tidak memiliki ilmu sedikit pun. Di mana ketika kita lihat derajatnya dia adalah tenggelam, tidak nampak sama sekali, tidak terlihat kemuliaannya, tenggelam di dasar air karena dia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki ilmu dan iman. Dia tenggelam di dasar air. Lalu Ustaz analogikan garam ini adalah ilmunya. Ketika orang tersebut diberikan garam ini, diberikan ilmu, diberikan iman, lalu dia belajar, berjuang, diaduk sampai matang ilmu yang dia dapat, sampai dia betul-betul bisa mengamalkannya, maka apa yang terjadi teman-teman? Orang tersebut derajatnya sudah berubah, dia lebih tinggi, dia naik dibandingkan derajat orang yang tidak memiliki ilmu. Sampai sini kalian sampai sini paham gak? Paham tuh? Jadi apa fungsinya kalian menuntut ilmu? Apa sih? Masuk surga. Masuk surga itu hasil bonusnya. Mendapatkan ilmu agar Allah meninggikan derajat kita di sisinya. Sebagaimana telur yang berisikan atau dimasukkan ke dalam gelas yang ada garam, dia berubah, dia menghapus ke permukaan, dia memiliki kemuliaan yang diangkat dibandingkan telur yang tidak diaduk dengan garam. Baik teman-teman seluruhnya, istaitu konsentrasi. Oke, cukup bisa kita tunggu dulu, tahan dulu sebentar teman-teman. Baik teman-teman, ilmu ini adalah sumber cahaya. Coba kalian amati semua yang ada di kitab ini. Kalian lihat satu persatu mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Mana alat-alat yang ada di kitab yang dibuat tanpa ilmu? Coba tunjukkan kepada Ustaz alat yang mana yang ada di kitab ini yang dibuat tanpa ilmu. Nggak tahu. Itu apakah dibuat tanpa ilmu? Tentu ada ilmunya. Ini dari atas ke bawah dihitung, ketebalannya bisa dihitung, ketahanannya juga dihitung. Apalagi papan nama ini pakai ilmu nggak? Pakai ilmu. Ini ukurannya sepersekian, tulisannya harus seperti apa biar jelas.
Ada yang menunjuk nih, apa nih pembatas? Apakah itu dibuat tanpa ilmu? Pasti menggunakan ilmu. Kemiringannya juga diukur biar kita gak mudah jatuh dan sebagainya. Cara nempelnya pakai ilmu kan? Pakai ilmu, nempelnya pakai lem, pakai paku dan sebagainya. Coba kalian amati. Ada yang kalian temukan barang di kota yang dibuat tanpa ilmu. Telur dibuat tanpa ilmu. Tentu ada ilmunya. Secara ilmiah itu ada hal yang menjadikan ayam itu bertelur. Ada ilmunya, teman-teman. Mana? Meja dibuat dengan ilmu tidak? Tentu menggunakan ilmu. Ini ukur panjangnya berapa supaya mejanya nggak goyang gimana? Ada ilmunya. Angin juga ada. Bahkan angin itu ada kecepatannya kalau dihitung. Orang, apalagi orang. Allah sendiri banyak menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita itu banyak ilmu yang bisa kita raih. Apalagi? Tentu kita tidak akan pernah mendapati hal apapun yang ada di muka bumi ini kecuali seluruhnya ada ilmunya. Nah, ilmu ini perlu kita syukuri. Seluruhnya konsentrasi. Ilmu ini perlu kita syukuri tidak? Ustaz mau tanya, gimana cara kita mensyukuri ilmu? Mengamalkannya, Bu. Lagi? Yang gimana cara syukur? Gimana cara kita mensyukuri ilmu yang sudah Allah berikan? Mengamalkannya. Jawaban yang kedua sama. Ada lagi? Mengajarkannya. Ada lagi? Banyak? Mentadabburinya. Baik, itu apa? Menghargainya. Masya Allah. Betul, itu cara kita untuk mensyukuri ilmu. Nah, teman-teman, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa tadi? Menurut siapa? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada 3 cara jika kita ingin mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya nikmat ketika diberikan ilmu. Apa saja caranya? Yang pertama ada amalan hati. Siapa yang beramal itu? Hatinya menisbatkan bahwa semua ilmu yang kita miliki ini semuanya berasal dari siapa? Dari Allah. Baik, konsentrasi. Penuhi 1, awal 3. Jadi yang pertama menurut beliau cara untuk mensyukuri adalah mentautkan hati kita dengan Allah bahwa yang menurunkan ilmu dan memberikan ilmu kepada kita adalah Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah lisan. Yang keduanya apa? Lisan kita. Yang pertama lisan kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas keagungannya dengan ucapan hamdalah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kita mengamalkannya, menjadikan ilmu yang Allah turunkan kepada kita untuk semakin takut kepada Allah. Tadi kan di sini sudah disampaikan TK Santri Putar Cimahi, poin nomor 7, semakin bertambah ilmu semakin takut kepada Allah.
Jadikan ilmu itu sumber kedekatan kita dengan Allah, sehingga Allah ridho. Jangan sebaliknya, termasuk kekufuran seseorang terhadap ilmu ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Itu yang terjadi. Jadi sudah siap kalian mensyukuri ilmu dengan cara apa tadi? Satu, hati menisbatkan bahwa ilmu itu dari Allah. Yang kedua dari lisan yang memuji Allah. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmunya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ista'iddu. Ada yang mau menyimpulkan? Tadi yang Ustaz sampaikan dari awal hingga akhir ada? Hilmi? Boleh. Anak-anakku yang sudah bersabar dalam menuntut ilmu, yang sudah bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, selalu memberikan pertolongan kepada kita, agar kita dimasukkan ke dalam umatnya Rasulullah yang terus mempelajari ilmu, sehingga derajat kita ditinggikan di sisi Allah Rabbul Alamin. Teman-teman seluruhnya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum wahid isnain salas alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka